kita ingin membahas materi tentang mata kuliah auditing 1 dan praktek. Tujuan saya buat video ini untuk memenuhi tugas auditing 1 dan praktek. Dan sebelum kita masuk ke videonya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Jaki Starabit, saya dari kelas 2A 3 pagi. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini saya sudah siapkan modul. Ini ada bab 1, auditing dan profesi akuntan publik. Apa sih itu auditing? Audit merupakan pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Sedangkan profesi akuntan publik adalah profesi akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberi jasa akuntan publik. Oke. Sini juga ada asuransi, atestasi, dan audit. Asuransi versus atestasi. Apa itu asuransi? Asuransi adalah jasa independen yang disediakan profesional dengan memberi jaminan kualitas informasi bagi pengambil keputusan. Terus atestasi. Atestasi jasa asuransi yang dilakukan KAP dengan memberi pernyataan tertulis tentang keadaan suatu laporan yang dibuat pihak lain. Terus kita lanjut ke pengertian pengauditan. Pengertian pengauditan adalah proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian dan tindakan ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan untuk menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Dan di sini juga ada pokok-pokok pikiran pengertian pengauditan. Sini ada 7. Di sini ada 7. Itu yang pertama, proses yang sistematik. Terus yang kedua, memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. Yang ketiga, pernyataan tentang kejadian dan tindakan ekonomi. Yang keempat, tingkat kesesuaian. Yang kelima, kriteria yang ditetapkan. Yang keenam, penyampaian hasil. Dan yang ketujuh, memakai yang berkepentingan. Oke, kita lanjut. Sini ada model auditing. Model auditing ini. Model auditing itu ukuran tingkat kesesuaian. Yang pertama itu ada pernyataan, yang kedua kriteria yang ditetapkan, terus yang ketiga penyampaian hasil. Lanjut ke perbedaan akuntansi dan auditing. Perbedaan akuntansi di metodologi akuntansi itu mengidentifikasi kejadian-kejadian dan kemudian mengukur, mencatat, mengklarifikasi dan meringkasnya dalam catatan-catatan akuntansi. Terus auditing. Auditing itu memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Terus akuntansi, tujuan akuntansi menyusun dan mendistribusikan laporan keuangan. Sedangkan tujuan auditing menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Terus sifat akuntansi itu konstruktif dan auditing itu analisis. Dia menganalisis. Standarnya itu kalau akuntansi itu PSK dan kalau audit itu PSAP. Terus kita lanjut. Ini ada keraguan terhadap kewajaran laporan. Pertama itu informasi disiapkan dan diberikan oleh pihak lain. Yang kedua, penyajian dipengaruhi motivasi pembuatnya. Terus yang keempat itu ada volume data. Yang kelima, kerumitan transaksi. Untuk upaya mengurangi keraguan itu ada 3, itu mengguna laporan, harus melakukan verifikasi sendiri terhadap informasi tersebut.
Yang kedua itu pengguna laporan membebankan risiko informasi kepada penyusun laporan. Yang ketiga itu pengguna laporan mengandalkan laporan keuangan yang sudah diaudit. Terus manfaat ekonomis pengauditan. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya akses masuk ke pasar modal, biaya modal menjadi lebih rendah, mencegah terjadinya kekeliruan dan kecurangan fraud atau fraud ya, meningkatkan pengendalian dan perbaikan operasional. Oke, kita lanjut. Keterbatasan pengauditan. Itu yang pertama, auditor tidak memberi jaminan penuh atas penyajian laporan keuangan. Jadi dia tidak memberi jaminan penuh terhadap laporan penyajian laporan keuangan. Yang kedua itu laporan disusun sesuai SAP atau metode alternatif. Yang ketiga, laporan itu mengandung interpretasi dan pertimbangan. Yang keempat, audit dilakukan secara sampling. Terus kita masuk ke jenis audit. Jenis audit apa sih? Jenis audit itu ada 3. Ada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk pemeriksaan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan. Yang kedua itu bertujuan memberi opini. Terus pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja itu ada 3. Itu terbagi atas ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Terus ada jenis auditor. Jenis auditor itu auditor pemerintah. Itu ada 4 ya, dibagi 4. Auditor pemerintah, auditor forensik, auditor internal, dan auditor eksternal. Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang sudah kita bahas sebelumnya tentang pengertian akuntan publik itu perizinan akuntan publik. Itu yang pertama memiliki sertifikat tanda lulus SAP. Apabila tanggal kelulusan USAP telah melewati masa 2 tahun, maka wajib menyerahkan bukti telah mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan atau PPL. Paling sedikit 60 satuan kredit PPL atau SKP dalam 2 tahun terakhir. Terus yang kedua, berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan paling sedikit 1000 jam dalam 5 tahun. Dalam 1000 jam dalam 5 tahun. Dan paling sedikit itu 500 jam di antara pemimpin dan atau mensupervisi perikatan audit umum yang disahkan oleh pemimpin atau pimpinan rekan KAP. Terus yang keempat itu berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau KTP ya, saya disebut KTP atau bukti lainnya. Terus memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Selanjutnya tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin akuntan publik. Terus tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara selama 5 tahun atau lebih. Terus menjadi anggota LAPI, tidak berada dalam pengampunan. Terus membuat surat permohonan melengkapi formulir permohonan izin akuntan publik. Terus membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan. Terus ini ada tahapan audit itu yang pertama itu KAP mengeluarkan surat tugas, terus audit plan dan audit program, dan terus dia masuk audit file atau audit teknik, seterusnya draft audit. Terus KAP dihubungi oleh klien, KAP janji ketemu klien, KAP mengadakan survei, KAP mengajukan audit profesional, terus KAP menandatangani SPK. Terus sudah sampai di situ final. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk materi yang saya bahas ini. Sebelumnya untuk jika di video ini banyak kesalahan, saya mohon maaf atau kurang jelas tentang penjelasan tentang materi ini, auditing dan profesi akuntan publik. Saya mohon maaf.
kasih.